Assalamualaikum. Apa kabar kakak-kakak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya kak. Dan semoga yang sakit lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini Bunca akan bercerita, yaitu cerita tentang sahabat Rasulullah SAW. Nah, sebelum mulai, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, kalau sudah siap, berarti Bunca akan mulai ceritanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Sa'ad lahir dan besar di kota Mekah. Ia berasal dari keturunan Bani Zuhrah, yang artinya Sa'ad adalah paman Rasulullah yang berasal dari garis keturunan ibunya. Pada waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berusia 17 tahun. Pada suatu hari dalam hidupnya, ia ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang amanah dan jujur. Lantas Abu Bakar menemui Sa'ad untuk mengajaknya bertemu Nabi Muhammad SAW. Pertemuan itu sangat mengesankan bagi Sa'ad karena Sa'ad tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mulia, yang berakhlak baik. Kemudian Sa'ad menerima risalah Rasulullah SAW dan sejak saat itu Sa'ad menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pertama-tama masuk Islam. Namun setelah berita masuk Islamnya Sa'ad terdengar oleh ibunya, ibunya kemudian marah besar dan mendatangi Sa'ad lalu berkata, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kau anut itu sehingga memalingkan dirimu dari agama ayah dan ibumu? Demi Tuhan, kalau kau tidak meninggalkan agama barumu itu, maka aku tidak akan makan dan minum sampai kau meninggalkannya. Dengan begitu, kau akan sedih dan kau akan menyesali tindakanmu itu. Dan akibatnya, orang-orang akan mencibirmu untuk selamanya." Lalu Sa'ad menjawab dengan lemah lembut karena Sa'ad adalah anak yang berbakti dan sangat mencintai ibunya. Sa'ad berkata, "Janganlah lakukan itu, Ibu. Aku tidak akan meninggalkan agamaku karena alasan apapun, meskipun aku sangat mencintaimu, Bu." Namun tetap saja ibunya membuktikan kata-katanya. Dia tidak mau makan dan tidak mau minum. Sampai selama berhari-hari badannya pun menjadi lemas, badannya menjadi kurus, dan kekuatannya pun menurun. Namun Sa'ad tetap mendatanginya dari waktu ke waktu untuk memintanya bersedia menyantap sedikit makanan dan meminum sedikit air. Namun tetap saja ibunya tidak mau makan karena dia sudah berjanji untuk tidak mau makan kecuali saat meninggalkan agama Islam. Pada suatu hari, Sa'ad menemui ibunya dan berkata dengan lemah lembut, "Wahai ibu, biarpun aku sangat mencintaimu, namun cintaku kepada Allah dan Rasulnya lebih besar dari apapun, Bu. Demi Allah, kalaupun kau punya 1000 nyawa, lantas nyawamu itu keluar satu demi satu dari tubuhmu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini demi apapun juga." Ketika ibunya melihat kesungguhan Sa'ad dan keteguhan iman Sa'ad, maka akhirnya dia pun mau minum dan makan meskipun dengan hati yang sangat kesal. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya berbunyi, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Quran Surat Luqman ayat 15. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam, ia semakin bersemangat dalam menebarkan agama Islam. Ia juga semakin bersemangat membantu Rasulullah berdakwah. Dikisahkan pada perang Uhud, ketika pendirian kaum muslimin sudah semakin goyah
dan mereka banyak yang keluar dari barisan Rasulullah, sehingga tersisa sedikit saja pasukan kaum muslimin, yaitu tidak kurang dari 10 pasukan saja. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di depan Rasulullah, membela Rasulullah dengan anak panahnya, membela Rasulullah dengan busur panahnya. Tak ada satupun anak panah yang melesat yang tidak melenyapkan musuh-musuh mereka. Tatkala Rasulullah melihat Sa'ad memanah, Rasulullah pun memberi semangat untuk Sa'ad. Panah mereka, wahai Sa'ad, panah mereka demi ayah dan ibumu. Selain menjadi pemanah yang hebat, yang panahnya tidak akan pernah melesat, ia juga adalah orang yang doanya tidak akan pernah tertolak, alias doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah semua doa-doanya Sa'ad bin Abi Waqqas." Alhamdulillah telah selesai cerita kita hari ini, Kak. Cerita ini adalah salah satu motivasi untuk kita semua agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita tentunya ingin menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, yuk kita perbanyak sholawat kepada beliau dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Ica, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.